warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Marcelia Devista, NIM 21106620232 dari kelas manajemen 1C genap. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkungan manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan manajemen adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Pemikiran manajemen yang paling mutakhir seperti manajemen kontingensi dan manajemen kualitas menghendaki difokuskannya kinerja manajer pada aspek lingkungan yang selalu berubah dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Lingkungan internal terdiri atas karyawan, budaya organisasi, dan manajemen. Lingkungan eksternal terdiri atas dua kategori, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah elemen di luar batas organisasi yang punya potensi mempengaruhi perilaku organisasi dan manajerialnya. Lingkungan ini terdiri atas dua lapis, yaitu lingkungan umum yang merupakan lapis terluar lingkungan eksternal yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi dan manajemen. Dimensi dalam lingkungan umum. Yang pertama, dimensi internasional, merepresentasikan peristiwa-peristiwa yang berasal dari negara lain dan mempengaruhi organisasi di suatu negara. Di era globalisasi, dimensi internasional dapat memunculkan kompetitor baru, pelanggan baru, supplier baru, serta membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Yang kedua, dimensi teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di suatu bidang industri atau masyarakat secara umum. Yang ketiga, dimensi sosiokultural adalah karakteristik demografi atau kependudukan seperti norma, kebiasaan, dan nilai umum yang berlaku di suatu populasi. Yang keempat, dimensi ekonomi, mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah secara umum. Daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, dan tingkat suku bunga adalah bagian dari dimensi ekonomi ini. Yang kelima, dimensi legal politik, termasuk peraturan pemerintah di tingkat lokal, provinsi, dan pusat. Lapis kedua yaitu lingkungan tugas, terdiri atas sektor-sektor yang punya hubungan langsung atas organisasi. Dimensi dalam lingkungan tugas yang pertama yaitu customer, adalah manusia dan organisasi yang menjadi penikmat produk. Yang kedua ada kompetitor, adalah organisasi lain dalam industri yang sama. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah penyetok bahan mentah atau bahan belum jadi ke produsen untuk dijadikan output. Yang keempat ada pasar tenaga kerja, yaitu beberapa manusia yang berpotensi untuk direkrut menjadi tenaga kerja. Yang kedua, di sini ada lingkungan internal. Lingkungan internal berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung mempengaruhi kerja seorang manajer. Dimensi dalam lingkungan internal ada tiga. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi adalah pola nilai dan asumsi bersama tentang bagaimana segala sesuatu dijalankan di dalam organisasi. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi planning, organizing, and staffing, leading, dan controlling. Yang ketiga ada pekerja.
Pekerja adalah anggota organisasi yang sehari-hari menjalankan roda organisasi. Sekarang materi kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen yang pertama ada planning. Planning atau perencanaan adalah fungsi manajemen berupa rangkaian proses, pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut Hani Handoko, ada 4 tahap yang perlu dilalui dalam proses fungsi-fungsi manajemen perencanaan. Yang pertama, menetapkan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah fungsi manajemen berupa rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen yang pengorganisasian ini meliputi yang pertama, perumusan tujuan secara jelas. Yang kedua, pembagian tugas pekerjaan. Yang ketiga, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang. Yang keempat, melakukan unsur koordinasi. Fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating. Actuating atau pengarahan adalah suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial atau usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerja makin efektif dan efisien. Aktivitas yang dilakukan pada fungsi pengarahan ini adalah yang pertama, mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen yang keempat adalah controlling. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen yang digunakan untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Aktivitas dalam fungsi pengawasan ini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. Yang ketiga, memberi alternatif atau solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut materi yang dapat saya jelaskan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.